Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tipe-tipe soal ujian sekolah SMP kelas 9 ya. Dan untuk video kali ini kita akan memasuki bab dari barisan dan deret aritmatika ya adik-adik ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi-materi dan juga tipe-tipe soal lainnya ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 yaitu pengetahuan dan pemahaman barisan dan deret aritmatika ya. Suku ke-45 dari barisan 40, 37, 34, 31, dan 28 adalah Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bisa tulis dulu ya. Tadi angkanya 40, 37, 34, 31, 28 dan seterusnya ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita ada dua cara ya. Yang pertama yaitu pakai rumus ANIB ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah 45. Berarti kita buat U45 ya. Rumusnya sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B ya. Nah, di sini kita lihat bedanya dulu. 40 ke 37 bedanya adalah min 3 ya. Di sini di sini A-nya adalah 40 ya. Ditambah N-nya itu 45 dikurangi 1 dikali min 3 ya. Berarti di sini 40 ditambah 45 dikurangi 1 adalah 44. Nah, dikali min 3 ya. Berarti sama dengan 40 ditambah 44 dikali min 3 adalah min 132 ya. Berarti di sini sama dengan 40 dikurangi 132 ya. Berarti sama dengan berapa? Min 92 ya. Nah, ini untuk cara yang pertama ya, untuk cara ANIB. Nah, untuk cara yang kedua bisa menggunakan cara seperti ini ya, adik-adik ya. Di sini kan U45 ya. Nah, di sini kita lihat bedanya berapa? Bedanya adalah min 3. Kita tulis bedanya min 3. Yang ditanyakan berapa? 45. Berarti dikali suku keempat dikali N. N-nya itu 45 kan? Dikali 45. Terus kita lihat. 40 dikurangi 39 ya. 40 dikurangi min 3 maksudnya ya. 40 dikurangi min 3 berarti berapa? Berarti plus 43 ya. Nah, ini bisa kita kerjakan langsung. Min 3 dikali 45 ya. Berarti di sini 5 dikali 3 adalah 15, simpen 1. Lalu di sini 3 kali 4 adalah 12 tambah 1 13 ya. Berarti min 35 ditambah 43 ya. Berarti sama dengan min 92 ya. Silakan adik-adik mau pakai cara yang mana, yang ini boleh, yang ini juga boleh ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ya, masih tentang pengetahuan dan pemahaman barisan dan deret aritmatika ya. Sekarang untuk tipe soal seperti ini. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika berturut-turut adalah 14 dan 23. Suku ke-30 barisan A tersebut adalah kalau ada soal seperti ini, adik-adik kita harus mencari A dan B-nya ya. Untuk itu cara yang mudahnya ya adik-adik, selain menggunakan eliminasi ya, kakak akan menggunakan cara yang beda ya. Di sini kan yang diketahui adalah U5 dan U8. Kita kurangi U8 dikurangi U5 ya. U8 dikurangi U5. Ini untuk mencari beda dulu ya. Di sini U8-nya berapa? 23 dikurangi U5-nya adalah 14. Nah, 8 dikurangi 5 kan 3. 3 apa? 3B ya. Karena kita mau mencari beda ya. Dan untuk dari 8 ke 5 itu kan berarti berkaitan dengan beda ya. Maka di sini 3-nya kita kalikan dengan beda. Lalu di sini 23 dikurangi 14 adalah 9 ya. Maka B sama dengan 9 dibagi 3. Maka bedanya adalah 3 ya. Nah, di sini bedanya sudah ada. Lalu untuk berikutnya kita harus mencari suku pertama ya. Nah, di sini
untuk suku pertama yang paling mendekati itu U5 atau U8. Berarti kan U5 ya yang paling mendekati ya, karena kita mau mencari suku pertama kan. Nah, berarti di sini kita kurangi U5 dikurangi U1. U1 itu artinya A ya, atau suku pertama ya. Berarti di sini sama dengan U5 itu berapa? U5 itu 14 dikurangi A kan gitu ya. Lalu dari 5 dikurangi 1 adalah 4. Berarti 4. Nah, di sini kan bedanya sudah ada ya, 3. Di sini kan 3B ya harusnya. Harusnya 4B. Nah, B-nya kan sudah ada. Berarti kita kalikan 3 ya. 3 ini B ya, bedanya ya. Oke, terus berikutnya 14 dikurangi A. 4 dikali 3 adalah 12 sama dengan 14 dikurangi A. Maka A sama dengan 14 dikurangi 12 ya. Maka A sama dengan 2. Di sini A-nya sudah ada, B-nya sudah ada ya. Baru berikutnya kita mencari suku ke-30. Berarti U30 sama dengan, nah di sini kita menggunakan rumus Hanif saja ya. A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya berapa? 2 ya, ditambah N-nya 30 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 3 ya. Berarti di sini sama dengan 2 ditambah 29 dikali 3 ya. Berarti sama dengan 2 ditambah 29 dikali 3. 9 kali 3 adalah 27, simpan 2. Lalu 2 kali 3 adalah 6, tambah 2 adalah 8. Maka di sini 2 ditambah 87 adalah 89 ya. Jawabannya A ya adik-adik. Oke, jadi caranya seperti itu adik-adik ya. Soal berikutnya masih tentang pengetahuan dan pemahaman barisan dan deret aritmatika ya. Dari barisan aritmatika diketahui suku ketiga adalah 14 dan suku ketujuh adalah 26 ya. Jumlah 18 suku pertama adalah, berarti ini mencari SN ya. Untuk mencari SN kita juga butuh B dan A ya. Maka kita cari dulu. Caranya sama seperti soal yang tadi kita bahas ya. Hanya saja di sini yang kita cari adalah SN. Nah, caranya seperti biasa ya. Kita kurangi suku ke-7 dikurangi suku ketiga. Berarti U7 dikurangi U3 ya. Sama dengan suku ke-7 adalah 26. Dikurangi suku ketiga adalah 14. Dari 7 ke 3 itu dikurangi 7 kurangi 3 adalah 4. 4B ya. 4 beda ya. 4 dikali beda. Dan di sini 26 dikurangi 14 adalah 12 ya. Maka beda sama dengan 12 dibagi 4, maka bedanya sama dengan 3 ya. Lalu berikutnya kita mencari suku pertama ya. Nah, suku pertama ini kan yang paling mendekati adalah U3 ya. Berarti U3 dikurangi U1 ya, sama dengan U3-nya 14 dikurangi A ya. Nah, di sini U3-nya adalah 14 ya. 14 ke 1 Maaf, U3 dikurangi 1 maksudnya ya. 3 dikurangi 1 adalah 2. 2 kali B. B itu adalah bedanya ya. Bedanya sudah ada nih 3. Lalu di sini 14 dikurangi A. Maka di sini 2 kali 3 adalah 6 sama dengan 14 dikurangi A. Maka A sama dengan 14 dikurangi 6 ya. Maka A sama dengan 8 ya. Nah, setelah itu kita baru masuk ke SN ya. SN itu rumusnya adalah setengah N dikali A ditambah UN ya. Nah, berarti kita harus mencari UN dulu ya. Berarti kita mencari U18 di sini saja ya. U18 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B ya. Berarti A-nya sama dengan A-nya sudah ada 8 ditambah N dikurangi 1 berarti 18 dikurangi 1 ya. Lalu dikali beda, bedanya adalah 3. Berarti sama dengan 8 ditambah 17 dikali 3. Berarti sama dengan 8 ditambah 17 kali 3. 7 kali 3 adalah 21. Simpan 2. 1 kali 3 adalah 3. Tambah 2 adalah 5. Berarti di sini untuk U18-nya adalah 8 ditambah 51. Berarti 59 ya. Berarti di sini kita lanjut ke SN. S18 berarti sama dengan setengah dikali 18 dikali A-nya 8 ya, ditambah U18 berarti ya. U18 yang ini berarti 59
berarti sama dengan, ini kita coret bisa ya, 18 bagi 2 adalah 9, berarti 9 dikali 8 ditambah 59 ya, 8 tambah 9 17, simpan 1 tambah 5 adalah 6, berarti di sini 9 dikali 67. 9 dikali 67 itu sama dengan 603 ya. Jadi jawabannya 603 ya adik-adik ya, untuk jumlah suku ke-18-nya ya. Masih tentang barisan dan deret aritmatika ya, dan sekarang ada tipe penalaran ya dalam bentuk soal cerita. Di ruangan pertunjukan disusun 30 baris kursi dengan susunan tiap ke baris ya. Kita ulangi ya, di ruang pertunjukan disusun 30 baris kursi dengan susunan tiap ke baris berikutnya bertambah 4. Jika banyaknya kursi pada kursi kedua 16 kursi, maka banyak kursi dalam ruangan tersebut adalah, oke, ini masih mencari tentang jumlah deret ya. Berarti yang pertama kita harus mencari suku pertama dan beda ya. Kita cari bedanya sudah ada 4, berarti kita harus mencari suku pertama ya. Berarti di sini untuk mencari suku pertama ya, atau U1 kan sama dengan bukan U1 ya, tapi U2, karena yang diketahui kan di sini U2 ya. Berarti di sini U2 sama dengan 16 kan ya di sini kan. Nah, jika suku kursi pada baris kedua 16 kan, berarti di sini U2-nya yang diketahui 16. Lalu bedanya yang diketahui adalah 4 kan gitu ya. Nah, bedanya sudah ada, sekarang kita nyari A. Nah, untuk A berarti cara mudahnya adalah seperti ini adik-adik. U2 ya, kan ini baru U2 ya, jadi masih gampang lah gitu ya. Masih di awal-awal. Nah, berarti U2 itu kan A ditambah B kan gitu ya. Nah, berarti U2 kan 16. A-nya yang kita cari, bedanya 4. Nah, berarti A sama dengan 16 dikurangi 4 kan gitu ya. Berarti A sama dengan 12. Nah, suku pertamanya sudah ada nih, yaitu 12 ya. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-30 kan, jumlah seluruhnya ya. Berarti kita nyari SN ya. S30 berarti ya, berarti sama dengan setengah dikali N ya, lalu dikali A ditambah UN. Nah, kita cari UN-nya dulu, berarti U30 ya, U30 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. A-nya adalah 12 ditambah N itu 30 dikurangi 1 dikali B, B-nya adalah 4. Berarti di sini 12 ditambah 31 kurangi 1 adalah 29 dikali 4. Berarti di sini sama dengan 12 ditambah, nah 29 kali 4 itu 9 kali 4 itu adalah 16, tulis 6, simpan 3, 2 kali 4 itu adalah 8, tambah 3 adalah 11. Maka di sini untuk U30-nya sama dengan 12 ditambah 16 ya. Berarti di sini adalah 128. Baru masuk ke sini. Di sini berarti setengah dikali N, N-nya 30, berarti dikali 30 ya. Dikali A ditambah UN ya. A-nya berapa? A-nya 12 ditambah UN. UN-nya berarti yang ini ya, 128 ya. Ini kita bisa sederhanakan, 30 dibagi 2 adalah 15 ya. Berarti di sini 15 dikali 12 ditambah 128 ya. 2 tambah 8 0 1 berarti 140 ya. Berarti di sini 15 dikali 140 berarti 2100 kursi ya. Jadi jawabannya 2100. Oke, kita lanjut ya. Lalu berikutnya masih tentang penalaran barisan dan deret aritmatika ya. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Tiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Nah, berarti di sini menggunakan rumus SN lagi ya. Di sini kan gaji pertamanya 3 juta, berarti A-nya sama dengan 3
3 juta ya. Lalu tiap tahun gajinya naik 500.000. Berarti bedanya adalah 500.000 ya. Berarti kita yang ditanyakan adalah jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Berarti S10 ya. Nah, rumus yang bisa kita pakai menggunakan rumus SN ya. SN sama dengan, nah di sini berarti S setengah ya dikali N dikali 2A ya, maksudnya ditambah N dikurangi 1 kali B ya. Berarti di sini setengah dikali N. Nah, karena yang ditanyanya adalah S10, berarti N-nya adalah 10 ya. Lalu dikali 2A ya, 2A itu berarti 2 dikali 3 juta ya. Dikali 3 juta lalu ditambah N dikurangi 1 ya, berarti 10 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya adalah 500.000 ya. B-nya 500.000. Berarti di sini sama dengan, nah ini 10 bisa kita coret ya. 10 bagi 2 adalah 5. Berarti di sini 5 dikali, nah 2 dikali 3 juta adalah 6 juta ya. 6 juta ditambah 10 dikurangi 1 adalah 9 dikali 500.000 ya. Berarti di sini 5 dikali 6 juta. 6 juta ya. Ditambah 9 dikali 500.000 adalah 4.500.000 ya. Berarti di sini 5 dikali 6 juta ditambah 4.500.000 ya. Berarti 10.500.000. Nah, berarti di sini 5 dikali 10.500.000 ya, berarti berapa? 52.500.000 ya. Jadi jawabannya adalah 52.500.000 C ya. Lalu berikutnya masih tentang soal penararan barisan dan deret aritmatika ya. Seorang kontraktor bangunan berencana membuat ruko dengan menggunakan tiang-tiang beton. Satu ruko memerlukan 12 tiang beton, 2 ruko memerlukan 20 tiang beton, 3 ruko memerlukan 20 tiang beton, dan seterusnya. Jika kontraktor bangunan membuat 11 ruko, maka banyaknya tiang yang diperlukan adalah, nah kalau ada soal seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini kan ada keterangannya ya. Untuk satu ruko dia butuh 12 ya kan. Lalu kalau 2 ruko dia memerlukan 20 ya. Dan kalau 3 ruko dia memerlukan 28. Nah, berarti kita cari bedanya ya. 12 ke 20 itu bedanya 8. Lalu 20 ke 28 juga bedanya 8. Nah, di sini yang ditanyakan jika kontraktor membuat 11 ruko ya, maka banyak tiang beton yang diperlukan adalah, berarti yang ditanya adalah U11. U11 berarti A ditambah N dikurangi 1 kali B. A-nya berapa? A-nya adalah 12 ditambah N dikurangi 1 berarti 11 dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah 8 ya. Berarti di sini 12 ditambah 11 dikurangi 1 adalah 10 dikali 8 ya, berarti 12 ditambah 10 kali 8 adalah 80. Maka di sini U11 adalah 12 ditambah 80 adalah 92. Jadi memerlukan 92 batang ya. Oke adik-adik, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan tipe soal ujian sekolah matematika kelas 9 ya, untuk bab barisan dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi pembahasan tipe soal bab lainnya ya. Oke, kakak pamit undur diri. Mohon maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang kurang jelas dan kurang berkenan ya. Karena kakak juga masih sama-sama belajar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.